Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai tata letak desain grafis. Ya, nanti di dalamnya ada unsur tata letak garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan juga ruang. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, peserta didik dapat mengenal unsur tata letak berupa garis, bidang, tipografi, warna, kemudian tekstur, dan juga ruang. Kemudian yang kedua, harapannya nanti kalian itu bisa membuat sebuah desain dengan menggunakan unsur-unsur ini. Jadi ada garis, bidang, kemudian tipografi, dan lain sebagainya. Nah, mengapa sih kita perlu mempelajari bab ini? Ada yang tahu? Tidak tahu? Nah, oke. Coba lihat dulu gambar ini. Kira-kira dari kalian lebih enak lihat yang gambar yang kiri apa yang kanan? Kanan ya? Setuju semuanya? Nah, kenapa kita bisa menilai bahwa yang kanan ini lebih bagus daripada yang kiri? Yang kiri kan terlalu banyak teks, Pak. Nah, betul, karena kita akan belajar mengenai hal tersebut supaya kita bisa membuat desain yang bagus seperti ini dan juga informasinya itu bisa sampai ke kita. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita membuat sebuah kelompok untuk berdiskusi. Silakan dari kalian membentuk kelompok yang anggotanya itu 4 orang. Silakan. Oke, sudah dapat kelompok semua? Ya, nanti di akhir dari pelajaran ini harapannya dari tiap kelompok nanti bisa untuk maju mempresentasikan apa yang didapat pada pelajaran hari ini. Oke, silakan perhatikan. Yang pertama yaitu kita akan belajar mengenai pengertian terlebih dahulu. Dari pengertian desain grafis itu adalah bentuk rancangan komunikasi visual yang menggunakan gambar atau teks untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin dengan menggunakan media komputer. Jadi inti dari desain grafis itu adalah pesan yang kita sampaikan. Jika desain itu bagus namun pesan tidak dapat tersampaikan, sama saja kayak percuma. Buat apa desain bagus-bagus tapi pesan yang ingin disampaikan oleh desainer ke publik itu tidak bisa tersampaikan. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur tata letak. Nah, yang pertama ini kita akan belajar mengenai garis. Mungkin teman-teman sudah tahu semuanya, garis itu adalah sebuah goresan dari pensil, tapi dalam desain garis ini, garis itu gambarkan 2 buah titik yang saling terhubung. Jadi misalkan kita punya 2 titik di bagian atas atau bawah, nanti kita hubungkan 2 titik tersebut, nanti itu akan menjadi sebuah garis. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk pembatas tepi bidang atau objek yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menciptakan
nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama, dan nilai arah. Kemudian yang ketiga, memberikan kesan pada visual design. Selanjutnya ada jenis-jenis garis. Mungkin teman-teman sudah tahu. Ada contoh 5 jenis garis. Yang pertama, horizontal. Horizontal ini memiliki sifat ketenangan atau hal yang tak bergerak. Kemudian yang kedua ada vertikal. Vertikal ini memiliki arti atau memiliki sifat stabilitas, kekuatan, atau kemegahan. Kemudian yang ketiga ada diagonal. Diagonal ini bukan sifat tidak stabil, kemudian sesuatu yang bergerak atau dinamika. Mungkin yang teman-teman bisa lihat biasanya itu pada sebuah grafik, di mana grafik itu pasti ada yang namanya garis diagonal. Yang ini menunjukkan bahwa grafik atau pertumbuhan dari grafik tersebut itu tidak stabil, jadi selalu berkembang dan bergerak. Kemudian yang selanjutnya ada garis lengkung. Garis lengkung ini memiliki sifat grace dan keanggunan. Dan yang terakhir ada garis zigzag, yang mana garis ini memberikan kesan bergairah, semangat, dan dinamika atau gerak cepat. Oke, selanjutnya ada bidang. Bidang merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar. Bidang ini memiliki 2 dimensi. Kemudian untuk volume itu memiliki 3 dimensi, yang mana ada panjang, lebar, dan juga tinggi. Bidang dapat terbentuk karena titik yang kedua ujungnya itu berikan garis dan saling bertemu. Fungsinya apa? Yang pertama ada pembatas dari tepi bidang atau objek. Kemudian yang kedua menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama, dan nilai arah. Hampir sama seperti pada fungsi dari garis, namun bidang ini lebih memiliki lebar. Jadi tidak hanya satu garis saja, namun bisa terdiri dari 2 garis atau lebih. Kemudian selanjutnya ada ilustrasi. Ilustrasi ini adalah gambar yang sifatnya menerangkan atau visualisasi dari suatu uraian. Fungsinya apa? Fungsinya yang pertama memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita, kemudian memberikan bayangan bentuk alat-alat, memberikan bayangan langkah kerja, mengkomunikasikan cerita, menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia. Kemudian yang keenam ada memberikan humor-humor tertentu untuk mengurangi rasa bosan. Yang ketujuh dapat menerangkan konsep yang disampaikan. Mungkin fungsi ini bisa kalian lihat buat kalian yang sering masak mie instan. Biasanya itu kan ada langkah-langkah bagaimana cara memasaknya. Nah itu biasanya ditambahkan juga ilustrasi bagaimana cara memasaknya. Supaya apa? Tentu untuk memperjelas bagaimana cara memasak dari mie instan tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada tipografi. Tipografi ini merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu. Dalam hal ini saya memberi contoh 5 beberapa jenis huruf berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh James Craig. Yang pertama itu adalah Roman. Ini ada 2 contoh, yaitu Times Roman dan Times New Roman. Kemudian yang kedua ada Egyptian, yang ketiga ada sans serif, yang keempat script, dan yang kelima miscellaneous. Jadi yang pertama Roman, ini perbedaannya apa dengan jenis font yang lain? Yang paling utama bisa teman-teman lihat yaitu pada bagian kaki, pada bagian ini. Jadi pada jenis huruf Roman itu ada bagian kaki seperti ini. Berbeda dengan tipe-tipe yang lain, mungkin
tidak ada contoh kaki seperti ini. Ini biasanya digunakan pada media-media cetak karena lebih mudah dibaca. Kemudian yang kedua ada editan seperti ini. Ini hampir sama namun lebih membentuk sudut seperti itu. Kemudian ada sans serif. Ini bentuknya tanpa kaki ya, jadi lebih memberi kesan modern. Kemudian script biasanya digunakan dalam penulisan, dalam deskripsi, dan biasanya kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan font script itu menggunakan semua teks dengan huruf kapital. Padahal font ini diciptakan itu sebenarnya untuk script, namanya aja script. Jadi deskripsi itu biasanya menggunakan font ini. Jadi tidak boleh menggunakan font jenis ini dengan huruf kapital semua. Seperti itu. Yang selanjutnya ada warna. Warna dalam layout dapat membuat gambar menarik perhatian dan mengidentifikasi objek. Pemilihan warna sangat penting dalam menghasilkan karya. Warna itu dapat digunakan untuk yang pertama ada menyorot elemen penting dan utama seperti subhead, kemudian menarik mata. Yang ketiga ada sinyal di mana pembaca untuk melihat terlebih dahulu, membuat gambar atau mood. Yang terakhir adalah mengatur, memprovokasi emosi. Jadi bisa menggunakan warna ini untuk meng-highlight sesuatu biar pembaca itu melihat objek tersebut. Jadi warna yang kontras memberikan perhatian yang lebih kepada pembaca. Nah, selanjutnya silahkan dari kalian berdiskusi mengenai dua poster ini. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, analisislah desain dari dua poster berikut dan nanti silahkan dari kelompok yang saya pilih secara acak bisa menyampaikan pendapatnya mengenai dua desain poster tersebut dan bagaimana cara memperbaikinya, seperti itu. Silakan saya berikan waktu 5 menit untuk teman-teman bisa berdiskusi. Smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Oke, luar biasa sekali dari teman-teman, sangat antusias mengenai diskusi tadi. Namun tidak sampai di situ. Kalian silahkan kerjakan latihan soal. Bisa diakses dengan link ini. Nanti soalnya cukup mudah, hanya 5 soal saja, bisa dikerjakan kapanpun. Yang penting sebelum pertemuan selanjutnya, harapannya dari teman-teman sudah mengerjakan semua. Dan untuk tugas, ini tugas prakteknya ya, yaitu membuat desain poster bebas apapun itu dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan juga warna. Sudah paham semuanya? Ada yang mau ditanyain? Oke, cukup jelas ya. Oke, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Doa dicukupkan. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan mungkin ada kesalahan atau tutur kata saya yang kurang berkenan buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.